Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam wilayah Roso. Oke, sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bagikan ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat. Hari ini kata kuncinya jangan menunda. Jadi kita serba jangan ya. Sebab kalau selama ini ya disuruh-suruh atau cepat-cepat, kita jangan berkata pun jangan terlalu, jangan semua. Dan memang jangan menunda. Jangan pernah mungkin di antara teman-teman itu suka menunda, sholat menunda, yaitu urus odan kita menundanya. Bahkan disuruh mengerjakan apa kita tunda. Istri kita menyuruh ini kita tunda. Ya mereka marah, ngamuk-ngamuk. Itu saja ya. Tapi yang kita bahas ini adalah menundanya itu. Ketika kita menunda sesuatu, apalagi kita disuruh oleh istri kita, biasanya wedo-wedo ngamuk-ngamuk nek dituruti. Nah, sehingga itu komplit. Sinyal yang dikirimkan ke alam ini komplit, terus katanya ditunda. Artinya secara langsung, bahkan secara langsung jenengan sudah mengeklik tombol itu, ditunda, menunda. Jadi bukan permintaan ya, misalnya bukan permintaan, enggak, otomatis sinyal yang kita kirim itu berupa sinyal. Ya, jadi ini berupa signal. Kita yang mengirimkan signal itu, alam yang menangkapnya dan meng-ACC. Jadi ini kayak bahasa apa ya, di Arab, di Al-Quran itu semua malaikat yang mengedilkan. Ya Gusti Allah sih kabeh. Cuman kan ada malaikat-malaikat yang misal ini untuk mengambil nyawa, ini untuk membagi rezeki, ini untuk trompet apa itu nah. Itu kata kuncinya cuma itu saja deh. Kita menombol yang rezeki ya rezeki. Dan itu gambarnya sinyal ya, bukan ya Allah minta. Udah aja seperti ya itu ya, tapi yang di sebenarnya lebih ke sinyal kita yang kita kirimkan. Nah, ketika kita menunda-nunda pekerjaan itu atau apapun yang kita seling nunda, maka secara tidak langsung kita mengirim signal itu menunda rezeki kita. Ya wis pending saja. Pending, rezeki ini pending. Nah, jenengan coba dirasakan, pernah kan jenengan mungkin koyo mau dapat rezeki di tempat sesuatu atau dapat proyek, tapi tiba-tiba pending. Selalu seperti ada lagi pending. Nah, coba dibayangkan lagi, coba diulas lagi ke belakang. Nah, itu secara tidak langsung mungkin jenengan sering-sering menunda-nunda, sering melakukan penundaan dalam arti apapun, misalnya dijalui anaknya apa ditunda, kalau ada segerakanlah, jangan sering menunda, karena itulah sinyal yang kita kirimkan, sehingga ya terjadilah di ACC kun fayakunnya menunda. Ya harus gitu, sederhana saja. Kalau di bahasa dulu saya waktu ikut bah golek duit, mencari uang, itu bahkan ada yang menarik saja bisa menarik, tapi pakai contoh. Jadi kita pakai contoh gacuan uang 100.000 yang merah biasanya, tapi sebenarnya kan tidak apa-apa karena tuyul atau sebangsa apapun atau sebangsa jin itu hanya dikasih contoh, tidak tahu ini 100, tidak bisa, dia tidak paham. Ya wis aku jebokno calonno duit kayak iki, ya wis diambili. Yang gambar 100 itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh yang jual tuyul.
yang menjual pesugihan itu, kita membeli. Jadi itu seperti robot, seperti remote toyol itu atau apapun itu. Jenengan misalnya saya beli yang 1 juta ya, dia dikasih tombol, jadi dikasih ambek juragane kono dikai contoh, iki tugasmu njopo iki. Jika nek tukune akeh ya itu akeh setiap hari. Dipatok, misalnya sehari dapatnya sekian, terus dipatok ini gambarnya. Cukup seperti itu. Ada yang lainnya jadi ambil. Itu. Makanya yang paling pintar ya manusia. Nah, kan, tapi bisa diakali sehingga kita ini sakti manusia ini sebenarnya. Nah, Tuhan juga gitu. Malaikat juga gitu. Dia tidak tahu yang lainnya, tugasnya roh ya mau ikut dong. Kita mengirim sinyal. Sinyal kita sinyal yang bahagia. Meminta pun ya bahagia, masa meminta mengemis ya wes pengemis. Itu seperti itu. Sederhana. Tapi ini luar biasa. Menunda juga akan menunda. Jadi dengan kata menunda ini kita bisa kemana-mana sebenarnya. Tuhan juga gitu. Tuhan juga mungkin dalam misalnya doa, enggak, karena kita sudah ditancapi aplikasi itu. Semua kita di Nur Muhammad. Nek opo dikasih semua pohon-pohon ada. Ya wes, manusia itu sifatnya seperti itu, rakus. Tempatnya salah, luput manusia. Itu kata kuncinya. Tapi dia bisa lebih baik dari malaikat itu sendiri. Kalau kita tahu, kalau kita benar-benar meruat yang ada di diri kita, Nur Muhammad kita mengikuti prosedurnya yang diberikan itu. Cuman nomornya kan terserah kita, terserah jenengan. Terserah jenengan mau melakukan apa, wes gak dibatasi oleh boleh. Cuma dikasih angger-angger kata kuncinya ini. Kalau mau ini ya ini, kalau sini. Nah, gitu loh. Malaikat juga tuh, sehingga kita harus mengirimkan sinyal-sinyal yang bagus itu. Jadi dibalik ya, kalau kita radio kan kita golek signal, mencirikan gelombang yang bagus. Tapi ini, jadi ini perbedaannya. Yang selama ini mungkin belum jenengan dengar. Rata-rata orang itu mengambil sinyal. Ada gelombang alfa, ada gelombang apa itu kan. Nah, itu kan kalau di selama ini yang digembar-gemborkan, kita ke arah itu. Pada gelombang-gelombang itu yang bisa. Nah, tapi kalau kita enggak, ini justru kita itu punya semuanya. Dikasih Tuhan lengkap. Lengkap, komplit, fit. Kita semua yang menarik. Yang menariknya bukan orang lain. Nah, jadi kita bukan mencari sinyal ya, tapi kita yang mengirim sinyal bagus itu. Jangan salah. Bukan sinyal itu yang kita cari, tapi kita yang mengirim sinyal. Sekali lagi, bukan kita yang mencari sinyal itu, tapi kita yang mengirimkan sinyal itu. Sehingga kalau sinyal kita jelek, kita yang mengeditnya. Aku nek ngarani meruat wong Jawa. Karena meruat itu ya basa Jawa, diruatku. Nah, itu tok sebenarnya sih. Nah, itu loh. Sehingga kita harus meruatnya yang jelek-jelek itu. Dan ini sangat luar biasa. Sampai-sampai kemarin justru orang yang beriman jauh. Orang yang preman dekati. Sampai ada seperti itu. Kenapa? Ya ketika seorang beriman itu gak usah diurus ya, sudah baik-baik. Kita ketemu ya gak mungkin kita sakit hati. Karena mereka baik-baik saja. Tapi ketika kita ketemu orang yang tidak beriman, orang yang notabene-nya preman, ya wis gak lapo-lapo melok sakit hati. Bahkan kita misalnya tidak disakiti, misalnya liwat tok, kita sakit hati. Itu yang perlu diruat. Sinyal yang harus kita kirim, kita edit. Misalnya tidak senang, jadi senang auranya. Maka kalau jenengan bisa lewati itu semua, insya Allah keberkahan yang berlimpah di dunia ini maupun di akhirat. Ya wis. Kalau di Islam, kita kalau mencari akhiratnya, dunianya ikut. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau mencari akhirat, yaitu kebalikannya. Kalau mencari dunia, yo kepingin joge yo kerja keras. Yo medit,
Aja dikekno wong iku, wong nggerkeno yo kita musuhi itu di dunia. Ilmu donya. Tapi ilmu langit, nah, kebalikannya. Justru orang yang seperti itu kita perbaiki. Maka kita akan mendapatkan dunianya juga. Plus akhirnya. Kalau di Bismillah, Rahman Rahim. Kalau Rahman untuk dunianya, Rahim untuk akhir. Untuk kita-kita orang pilihan yang mau dekat otomatis. Nah, inilah bedanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.